Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallallahu tasliman katsiran wa amma ba'd. Ikhwati billah, malam hari ini malam yang ke-27 yang mana jumhur fuqaha, jumhur ulama mengambil kesimpulan bahwasanya malam ini merupakan malam yang paling diharapkan menjadi malam Lailatul Qadar, sebagaimana di dalam athar dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata radhiyallahu anhu, wallahi laqad alimtu fi lailatin laqad alimtu ma hiya Lailatul Qadar hiya fi sabihati 27. Lailatul Sabihati 27 dia adalah malam yang ke-27 dari bulan Ramadan. Termasuk dalam mazhab Imam Ahmad, hadis ini menjadi hujjah dan merupakan perbuatan para ulama salaf untuk paling berharap atau paling mengharapkan adalah di malam yang ke-27. Adapun athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menunjukkan bahwasanya bisa terjadi di malam-malam ganjil yang lain, sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah supaya manusia tidak hanya memuliakan satu malam saja. Jadi Allahu a'lam, seperti itulah athar-athar yang terjadi, bahwasanya dari golongan para sahabat pun kebanyakan dari mereka menyetujui bahwasanya malam ke-27 adalah malam yang perlu dikhususkan dan perlu diperhatikan lebih dibandingkan malam. Semoga ketaatan kita pada malam hari ini, mulai dari berbuka puasa, salat maghrib berjamaah, kemudian zikir, tilawah, kemudian salat isya, kemudian dengan tarawih ditutup dengan witir, kemudian masih ditambah dengan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan nanti juga beberapa dari antum juga menambahkan salat, menambahkan tilawah. Semoga itu semua termaktub dalam timbangan kebaikan bagi antum semua di malam Lailatul Qadar, yang jika memang terjadi malam hari ini, semoga kita bisa maksimal melaksanakannya. Adapun memang tidak terjadi malam hari ini, maka kita harus bersemangat di malam-malam berikutnya, karena bisa jadi terjadi di malam yang lain. Memang ini hanya perkiraan, oleh karena itu dikatakan alamat, ya. Alamat atau tanda-tanda malam Lailatul Qadar, bukan dalil bahwasanya ini adalah pasti malam Lailatul Qadar. Adanya tanda-tanda. Yang namanya tanda atau alamat itu bisa salah. Namanya tanda atau alamat itu bisa salah. Maksudnya bisa berkaitan dengan sebab yang lain. Misalnya matahari yang tidak terlalu terang paginya. Kalau memang di musim penghujan hari ini saja mendung. Pagi hari ini mendung. Mulai panas itu setelah jam 9, jam 10 baru kita mulai panas. Pagi hari ini mendung. Berarti kemarin malam itu. Jadi pertanda itu sesuatu yang memiliki kemungkinan. Jangan dianggap itu merupakan dalil, itu bukan dalil. Itu adalah alamat. Oleh karena itu tidak ada para ulama mengatakan dalilnya adalah pada pagi harinya matahari bersinar tidak terlalu menyilaukan atau adem atau redup. Tapi para ulama mengatakan itu adalah alamat, ya, alamat atau pertanda. Pertanda itu bisa tidak, faktornya sangat banyak. Dan tapi mari kita berusaha memaksimalkan sebaik mungkin di malam ke-27 ini. Walaupun memang itu merupakan malam Lailatul Qadar, semoga kita bisa mengisinya dengan keimanan yang terbaik, dengan ketaatan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan materi kita mengenai kitab Shaum.
sebelum kita lanjutkan ke bab istimna, kita ingin mengecek apakah sudah paham betul tentang materi yang kemarin, yaitu berkaitan dengan harus bisa menjelaskan. Jadi jangan cuma paham aja, harus bisa menjelaskan. Pertanyaannya sama seperti malam ini. Seorang wanita yang haid di tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian belum makan, belum minum. Jam 7 pagi haidnya berhenti atau dalam kondisi suci. Bolehkah dia meniatkan puasa Arafah pada hari itu, padahal mulainya jam 7 pagi? Lalu mengapa? Boleh atau tidak? Kemudian berikan dalil yang menunjang pendapat Anda. Ayo, katanya udah paham, harus bisa jelasin. Oleh berkata Dr. Rahim Ibn Abdul Mu'ti, bahwasanya seorang pengajar tidak boleh mudah percaya kepada muridnya. Ketika bertanya sudah paham, kemudian muridnya menjawab fahimna, jangan mudah percaya dengan mereka sampai membuktikannya dengan beberapa cara. Salah satunya adalah memberikan soal, memberikan ujian, memberikan kuis. Kalau bisa menjawab dengan betul, maka sudah betul apa yang mereka katakan. Fahimnanya betul. Masya Allah. Boleh pada dulu. Boleh. Jam 7 pagi boleh puasa. Ajib. Menyorongkan puasa ini dari subuh, dari matahari fajar shadiq itu jam 7 puasa. Rasulullah kan tidak haid. Ini kan kasusnya wanita haid. Iya sih, gimana? Di situ masalahnya. Harus bisa menjelaskan dengan rapi. Antum belum menjawab pertanyaan anak. Rasulullah tidak haid dan pertanyaan kita adalah wanita haid. Antum belum menjawab masalah itu. Siapa yang mau membantu? Masya Allah. Rasulullah awalnya tidak berpuasa, kemudian ketika menanyakan kepada istrinya apakah ada makanan, jawabnya tidak ada, lalu beliau meniatkan untuk berpuasa pada saat itu. Wanita haid juga seperti itu, awalnya tidak berpuasa, kemudian dia suci, lalu meniatkan puasa pada saat itu, pada jam 7 pagi itu. Sama-sama awalnya tidak puasa. Sama-sama di awal itu belum melakukan puasa yang syar'i. Adapun atau bisa dibilang sama-sama dua-duanya dari pagi puasanya tidak sah, sama-sama tidak sah dari pagi. Ya. Dari pagi sama-sama tidak sah. Mau itu wanita, mau itu laki-laki, bukan urusan kita, ya. Urusannya satu. Mereka dari pagi belum makan, belum minum, tapi puasanya tidak sah. Di dalam hadis tersebut, mengapa dikatakan Rasulullah SAW dari pagi puasanya tidak sah? Mengapa? Karena tidak ada niat. Wanita tersebut dikatakan dari pagi padahal belum makan, belum minum, tapi puasanya tidak sah. Mengapa? Karena kondisinya haid. Ya, karena kondisinya haid. Mau niat 1000 kali juga nggak ada faedahnya. Karena dia kondisinya haid. Sama-sama dari pagi puasanya tidak sah dan sama-sama memulai niatnya setelah matahari terbit, ya, setelah matahari terbit, maka mengambil hukum yang sama. Tidak usah terkecoh, ya, dengan wanita, dengan laki-laki, kondisi haid, kondisi apa, jangan mudah terkecoh, ya. Antum satu patokannya, dari pagi puasa mereka tidak sah, dari pagi puasa Nabi SAW tidak sah karena tidak niat. Maka wanita haid pun sama,
dari pagi, kalaupun dia niat pun tidak sah juga. Kenapa? Karena wanita yang haid tidak sah puasanya. Tapi Rasulullah SAW bisa membuat puasanya menjadi sah ketika meniatkan jam berapa, sekitar matahari ketika sudah terbit. Beliau meniatkan saat itu, maka puasanya dimulai sejak saat itu. Maka wanita yang haid juga boleh dong. Kenapa? Karena dari pagi sama-sama puasanya tidak sah. Dengan syarat apa? Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, lalu apakah pahalanya sama antara orang yang puasa niat dari malam, beli sahur ya, kemudian masang alarm, kemudian sahur, kemudian nunggu waktu subuh? Apakah sama dengan yang dari pagi enggak niat, terus jam 5 sore baru niat? Kira-kira beda. Kenapa? Dihitung sejak niat. Ada yang bisa mepet lah jawabannya, member. Kenapa kok beda? Kan sama-sama puasa, sama-sama sah, kok beda pahalanya? Ayo, gimana? Antum latihan ujian disertasi. Ayo, kenapa? Sahih, karena nilai ibadah itu dihitung sejak awal mulai, dan awal mulainya yang terhitung adalah yang ada niat di dalamnya. Ibadah yang tidak ada niat di dalamnya maka tidak terhitung. Oleh karena itu berbeda antara yang meniatkan dari pagi dengan yang baru meniatkan beberapa jam sebelum berbuka puasa. 6. Kemudian kemarin sudah sampai mana? Kita buka dulu. Memasukkan benda secara umum ke dalam tubuh kita dalam kondisi puasa, baik benda padat, baik benda cair. Ketika benda itu tidak keluar lagi, jadi diam di dalam ya, dimasukkan terus diam di dalam ya. Baik padat, baik cair, baik besar, baik kecil, secara mutlak hukumnya membatalkan puasa enggak? Membatalkan puasa. Kecuali satu tempat, di manakah itu dan mengapa? Saluran kencing. Mengapa? Nah, karena tempat berkumpulnya kencing itu bukan bagian dari sistem pencernaan. Ya, nggak ada kencing diserap tubuh, itu nggak ada. Ya, orangnya bisa mati. Kalau orang bisa menyerap kencingnya sendiri, bisa meninggal dia. Ya, karena itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya membedakan antara hajat kita, kotoran kita yang keluar dari saluran kencing dan keluar lewat dubur. Adapun lewat dubur itu jalurnya jalur pencernaan. Oleh karena itu ketika pengobatannya dimasukkan lewat dubur, maka membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu saluran pencernaan. Buktinya kotoran antum kalau tidak dikeluarkan dalam waktu yang lama, dia akan diserap berkali-kali oleh tubuh. Sarinya akan diserap lagi, gizinya akan diserap lagi sampai warnanya apa kalau kelamaan? Hitam ya. Karena berarti mengalami proses penyerapan terus menerus. Tapi air kencing tidak bisa. Ya, air kencing kalau sudah terproduksi dia nggak bisa diserap lagi oleh tubuh. Berarti dia cuma satu jalur, adanya keluar, tidak ada jalur ke dalam, maka tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian istiqo mudah ya, kalau muntah mudah.
Tapi berikutnya adalah istimna. Istimna dari kalimat mani. Apa hukum seseorang yang melakukan kegiatan istimna baik dengan tangannya maupun dengan selain tangannya, apapun ya, kita sebutkan kemarin baik dengan apa? Parut ya, bantal, guling, pring, karpet ya, apapun. Tapi tidak sampai mengeluarkan apapun. Apa hukum puasanya? Melakukan istimna tapi tidak sampai mengeluarkan apapun. Apa hukum puasanya? Sah. Yakin? Mutaakid. Gimana? Sah? Sah. Akan tetapi meskipun sah, yang harus diperhatikan dia sudah menghancurkan pahala puasanya sendiri ya. Faqad fa'ala muharraman. Meskipun puasanya dikatakan sah, tapi dia sudah melakukan sesuatu yang haram, dan itu bisa menghabiskan pahala puasanya. Ingat baik-baik ya. Laisa siyamu minal akli wa syurbi. Hadis Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Puasa itu bukan perkara menahan lapar dan dahaga saja, walakin minal lahwi warrafath, tapi menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan syahwat. Meskipun kita boleh berkomunikasi dengan istri di rumah, boleh ngobrol, tapi berbeda, harus berbeda obrolan di dalam hari sedang berpuasa dan obrolan di luar hari yang berpuasa. Obrolan sedang berpuasa dan obrolan tidak berpuasa itu harus berbeda. Kalau sedang berpuasa maka harus menghindari yang namanya syahwat. Kalaupun terpancing maka ada batas-batasnya ya. Kapan dikatakan syahwat ini sudah membatalkan puasa, kapan dikatakan syahwat ini tidak membatalkan puasa. Maka secara sederhana kita sudah sampaikan kemarin di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir ada 3 kondisi istimna. Ada 3 kondisi istimna. Siapa yang menyebutkan 3 kondisi tersebut dan apa resiko puasanya ketika melakukan hal tersebut? 3 kondisi tersebut kemarin sudah Anda sampaikan semua. Ahsan, harus disebutkan dulu perbuatannya apa ya. Melakukan istimna tapi tidak mengeluarkan apapun. Puasanya tidak batal. Ijma' ulama khilafiyah. Ijma' apa khilafiyah? Ijma' ya, bi ghairi khilafin na'lamuhu, tanpa ada khilaf, sesuai yang kami ketahui ya. Seseorang melakukan istimna kemudian tidak mengeluarkan apapun, maka tidak membatalkan puasa tanpa ada khilaf sebagaimana yang kami ketahui. Istimna kemudian tanpa khilaf ya. Istimna sampai keluar maninya batal puasanya tanpa khilaf, ijma' ya. Tidak boleh menyelisih ijma' para ulama ya, haram. Keluar madhi. Nah, melakukan istimna yang keluar adalah madhi. Nah, bagaimana hukum puasanya? Menurut Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah tidak membatalkan puasa. Masya Allah. Mantap teman. Masya Allah. Allah yaftah alaik. Allah yaftah alaik. Masya Allah. Yang mengatakan batal puasanya siapa? Dan Imam Malik. Imam Malik ya. Dan ada 4 ya. Ahmad, Malik. Antum sudah menyebutkan Abu Hanifah dan Syafi'i. Satunya berarti gabung teman yang satunya ya.
Jadi yang mengatakan imza itu membatalkan puasa dengan cara istimna atau dengan cara menyentuh istri. Kalau yang keluar mani membatalkan puasa. Tapi kalau yang keluar madhi maka membatalkan puasa enggak? Membatalkan puasa dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik. Antum sekarang jadi Hambali dulu ya. Nanti setelah selesai pelajaran boleh kembali lagi menjadi Syafi'i. Yang mengatakan tidak batal adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Mengapa? Apa titik perbedaan kedua pendapat ini? Kenapa Al-Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menganggap tidak batal puasanya? Mengapa Imam Ahmad dan Imam Malik menganggap batal puasanya? Itu inti pelajaran tentang istimna. Kalau antum bisa membedakan khilaf ini, sudah faqih, selesai. 4 mazhab ya. 1 kitab 4 mazhab, orang praktis ya. Katone 1 kitab, padahal diracik dari 1, 2, 3 sekitar 4 kitab, 4 sampai 5. Nah, gimana jawab yang bener? Siapa dulu? Perbuatan apa menurut ini dianggap hukumnya seperti ini? Mengapa? Karena begini. Adapun menurut ini perbuatan ini hukumnya begini karena seperti ini. Ayo ditata yang rapi. Antum kan juga perlu ngajar kan? Ngajar paling enggak kepada keluarga, ya enggak? Nanti keder ya, muridnya keder, anak pimen sih bi, orang mudeng bi. Karena sama-sama di puncak kenikmatan. Dah gitu tok. Antum harus perhatikan perbuatannya namanya apa? Judulnya kan istimna ya. Jadi ada perbuatan dari pelakunya untuk langsung bersentuhan dengan sesuatu yang memancing syahwatnya. Kalau sekedar memuncak, ini bisa dengan melihat, bisa dengan berpikir. Nanti sampai babnya ya. Untuk memuncakkan syahwat itu bisa dengan melihat dan bisa dengan berpikir. Tapi kasus kita ini istimna, berarti ada perbuatan yang langsung bersentuhan dengan pelakunya. Nah, itu yang antum harus, namanya mubasyarah. Namanya mubasyarah. Istilahnya mubasyarah. Mubasyarah itu berarti ada apa ya namanya? Kontak fisik. Ya, ada kontak fisik antara pelaku dengan benda yang membuat dia memuncak syahwatnya. Nah, mubasyarah ya. Intinya ada di mubasyarah. Intinya ada di mubasyarah. Kenapa? Karena hadisnya, hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Seperti apa hadisnya? Hadisnya seperti apa? Ada enggak? Oh, enggak ada, tapi Anda sudah sampaikan. Ya enggak? Anda sudah menyampaikan hadisnya Aisyah. Rasulullah SAW mencium apa? Mencium siapa? Ayo harus jelas ya, berarti ada pelaku, ada objek yang kontak fisik. Ada pelaku, ada kontak fisik dengan objek tertentu yang bisa menaikkan syahwat, namanya mubasyarah. Ada proses mubasyarah ya. Ketika mencium berarti ada kontak fisik enggak? Ada kontak fisik. Ini bedanya istimna dengan kasus mikir dengan kasus melihat ya. Nanti dari situ antum harus tahu dulu, harus bisa bedakan antara kontak fisik dan tidak ada kontak fisik. Hukumnya beda. Yang keluar sama tapi hukumnya beda. Ya, yang keluar sama tapi hukumnya beda. Tayyib, Al-Imam Ahmad dan Imam Malik rahimahumallah melihat sama dalam kasus ini. Antara madhi dan mani yang keluar dalam proses kontak fisik dalam keadaan berpuasa dihukumi sama. Apa hukumnya? Membatalkan puasa sesuai dengan hadisnya. Kenapa? Karena berkata setelah Rasulullah SAW, setelah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mencium beliau, kemudian mengatakan
wa innahu kana amlakakum liirbihi. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwat di antara kalian semua. Berarti masalahnya ada di syahwat. Ya. Maka kalau masalah titik alasannya ada di syahwat, mani dan madhi hukumnya sama. Ada proses mubasyarah atau kontak fisik, ada proses syahwat yang memuncak. Apapun hasil yang keluar hukumnya sama. Karena hadisnya bunyinya begitu. Ya. Kandungan hadisnya kalau dipahami itu mengandung dua unsur, yaitu mubasyarah dan memuncak syahwat. Ya. Ada kontak fisik dan ada syahwat yang memuncak. Lalu syahwat kan barangnya ora katon, ya ndak? Barangnya ndak kelihatan. Tapi yang bisa diperhatikan dari syahwat yang membatalkan puasa adalah hasilnya. Kalau muncul setelah proses kontak fisik dan memuncaknya syahwat tersebut, ada yang keluar, baik itu mani maupun madhi, maka syahwatnya sudah bisa dikategorikan yang membatalkan puasa. Adapun muncul syahwat secara normal, maksudnya umum, kan tidak bisa dihindari, ya tidak bisa dihindari, tinggal serumah tidak bisa dihindari. Tapi ada yang kategorinya tidak membatalkan puasa, yaitu yang belum sampai memuncak. Apa dalilnya? Apa dalil bahwasanya kan nggak kelihatan syahwat ya? Bagaimana antum mengatakan ini syahwatnya memuncak, ini syahwatnya belum memuncak? Apa dalilnya? Dalilnya keluar sesuatu. Kalau tidak keluar sesuatu, berarti syahwatnya belum memuncak. Berarti itu syahwat yang diberikan rukhsah dalam agama Islam, akan tetapi bisa menghabiskan pahala puasa. Maka tetap tidak boleh bermudah-mudahan. Yang afdal adalah menghindari itu selama berpuasa. Menghindari segala bentuk komunikasi dan kontak fisik yang bisa meningkatkan atau memunculkan syahwat semampunya. Adapun tidak sengaja muncul tidak bisa dihindari, wong tinggal serumah. Akan tapi untuk melakukan lebih dari itu, ini bisa dihindari. Nah, maka kalau bisa dihindari, insyaallah pahala puasanya utuh. Kan tapi kalau dia meladeni syahwatnya, meskipun tidak keluar apa-apa, puasanya sah, tapi pahala puasanya yang habis. Bisa-bisa pahala puasanya yang habis. Kalau dia mengikuti syahwatnya sampai keluar sesuatu, pahala puasanya habis dan puasanya tidak sah. Ya. Baik. Adapun Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengapa mengatakan tidak membatalkan puasa? Karena hukum keluarnya mani dan madhi berbeda. Nah, hukum keluarnya madhi dan mani berbeda. Yang mirip dengan madhi hukumnya itu kalau keluar dari saluran kencing apa? Air seni, ya enggak? Air kencing itu sendiri. Maka madhi dan air kencing hukumnya sama. Kalau keluar wajibnya apa, mandi atau wajibnya berwudu? Wajibnya berwudu. Dan orang kalau keluar air kencingnya batal puasanya enggak? Tidak. Begitu juga kalau keluar madhinya. Kuat ya dalilnya ya. Dalil Imam Syafi'i kuat. Hukum keluarnya mani dan madhi beda, Mas. Sepakat enggak? Semua orang sepakat, semua fuqaha sepakat. Hukum keluarnya mani dan madhi pada asalnya berbeda. Keluar mani mandi janabah, keluar madhi tidak wajib mandi janabah. Yang wajib adalah bersuci, bertaharah, berwudu. Sekarang Imam Syafi'i mendatangkan masalah satu lagi. Kalau yang keluar kencing wajib mandi tidak? Tidak wajib mandi janabah. Yang wajib apa? Berwudu. Berarti madhi dan kencing memiliki hukum yang sah. Yang pertanyaan berikutnya, orang puasa kencing batal puasanya enggak? Tidak. Begitu juga orang keluar madhi, maka tidak batal puasanya. Fuqaha jalur pikirannya, kalau antum meninggalkan kitab fikih ya rugi serugi-ruginya ya. Tidak akan antum dapatkan pemahaman begitu di kitab-kitab hadis langsung, tidak ada. Karena kitab fikih ini cara memahami hadis, yaitu semua yang ada di kitab-kitab fikih itu adalah hasil dari pemahaman terhadap ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Maka orang yang belum levelnya mujtahid harusnya belajarnya fikih dulu. Kenapa? Belajar hadis itu untuk dihafal, ya. Belajar Quran dan hadis itu untuk dihafal. Bagi seorang yang belum level mujtahid, mempelajari Quran dan hadis itu untuk dihafal. Memahaminya harus kembali ke kitab fikih. Fikih ulama salaf tentu saja. Kalau sudah selevelnya mujtahid, kembali ke dalil, balik lagi ke dalil, langsung ke Quran dan Sunnah, dan silahkan memahami dengan pemahamannya sendiri, karena dia sudah sampai derajat mujtahid. Adapun daftar kelas bahasa Arab saja tidak, kemudian langsung memahami Quran dan hadis, alamat, ya, alamat apa? Alamat kiamat, ya, kiamat sughra, musibah, ya, musibah kiamat, tapi kiamat kecil bagi orang di sekitarnya. Iya, dia akan bersikap ekstrim, bersikap keras, bersikap radikal. Karena dia tidak menguasai materi tersebut, tidak mengerti ada ijma tidak di sana, tidak mengerti ada khilafiyah tidak di sana, tidak mengerti ada fatwa sahabat tidak di sana, tabrak semuanya, yang penting dalilnya ini. Ya, enggak bisa begitu. Ada lagi kalau disampaikan ini permasalahan dalilnya banyak, dia jawabnya, masa dalil banyak? Dalil kan cuma satu, Ustaz. Coba, aneh enggak? Ya betul, dalilnya cuma satu, Al-Quran. Tapi sunnah pun dalilnya muncul dari Al-Quran. Fatwa sahabat itu juga perintahnya dari Al-Quran. Ijma juga perintahnya dari Al-Quran. Qiyas juga perintahnya dari Al-Quran. Ya, susah kalau dakwahnya model begitu, susah. Penuh dengan kejahilan, penuh dengan keanehan. Dalil itu sangat banyak. Kalau mau belajar, tapi masalahnya tidak mau belajar. Kalau kita fikih itu langsung dijauhkan, maunya langsung kembali ke Quran dan hadis. Padahal pakai pemahamannya siapa? Pemahamannya ustadznya, sama saja. Ini juga ustadz saya, Imam Ahmad ustadz saya. Ya enggak? Boleh enggak? Boleh kan? Antum pakai memahami Quran dan hadis pakai imam mushola, boleh enggak? Boleh ya? Atau pakai imam yayasan A, ya kan? Atau pakai imam, antum memahami Quran dan hadis menurut ustadz pondok pesantren A, B, C, D, boleh enggak? Boleh. Lah saya memahami Quran dan hadis pakai pendapatnya Ustadz Ahmad bin Hambal, boleh enggak? Kenapa tiba-tiba jadi fanatik? Giliran pakai Ustadz Ponpes A, manhaj salaf. Giliran mengikuti Imam Ahmad, fanatik mazhab. Ki priben? Kan karepe dewek nemen kan kayak gitu. Karepe dewek. Justru dia menjauhkan orang dari manhaj salaf. Kenapa? Karena menghalangi kita dari ilmunya ulama salaf. Ini ulama salaf muktabar yang ngakui sedunia loh. Ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, ini ulama yang derajat keilmuannya diakui orang sedunia. Lah ustadz-ustadz yang favorit antum, yang tampil di TV kesana kemari, itu mentok diakui di Indonesia, mentok. Itu pun mungkin hanya di Jawa. Ya, sampai Sumatera ganti maning, ya enggak? Karena setiap pulau beda-beda, ya. Lah, ustadz yang sedang kita pelajari, Ustadz Syafi'i, Ustadz Ahmad, Ustadz Abu Hanifah, ya kalau pakai imam kan kadang alergi atau mazhab alergi, padahal enggak ngerti maknanya. Ganti ustadz aja wis, ya. Kiai wis boleh. Kalau kita mengikuti pendapatnya Kiai Ahmad, Kiai Syafi'i, biar gampang, biar renyah di telinga gitu loh. Jangan sampai hanya karena alergi dengan istilahnya kemudian tidak mendapatkan berlian dari ilmunya mereka. Baik, nanti kepanjangan bahas masalah itu ya. Antum kan sudah paham. Au karraran nazar. Sekarang kita masuk istimna sudah, mubasyarah sudah. Ya, istimna berarti langsung di situ. Mubasyarah berarti antum melakukan kontak fisik, apapun yang kontak fisik apapun wis, ya. Bagian tubuh manapun kalau terjadi kontak fisik, memuncak syahwatnya, mengeluarkan mani atau madhi, hukumnya apa? Batal puasanya, gampang gitu. Mau yang kontak fisik bagian yang driji tok, pucuknya driji sisan wis. Ya. Apa rambut tok. Nyetrum rambutnya nyetrum. Ya, terjadi kontak fisik,
syahwat memuncak, keluar salah satu dari keduanya, batal puasanya, selesai. Karena hadisnya begitu. Ya, hadisnya dipahami seperti itu oleh para ulama salaf. Yang kedua, sekarang mengulangi memandang. Ya. Bukan berarti pandangan pertama itu boleh, bukan. Tapi pandangan pertama itu dimaafkan. Ya, dimaafkan karena angel. Ya. Antum cuma punya kesempatan melihat ke atas. Ya, kalau pandangan pertama saja itu tidak dimaafkan oleh syariat Islam, berat. Antum lihat ke depan, aduh. Lihat ke sana, lah sama. Lihat kiri, bahkan lihat spion ke belakang sama. Isinya kayak gitu, pakaian anaknya dipakai kekecilan. Ya. Atau pakaian adiknya yang masih SD dipakai. Ya. Celana adiknya masih SD dipakai. Depan, kanan, kiri. Ini kalau tidak dimaafkan ya berat ya kan. Di perjalanan isinya cuma kayak gitu. Kalau antum lihatnya speedometer terus, ya nabrak, ya kan. Atau lihatnya atas terus, bisa-bisa antum langsung naik ke atas. Ya. Bablas maksudnya. Bablas. Diangkat ruhnya naik ke atas langsung. Antum kebanyakan nyetir kendaraan lihat ke atas terus, lama-lama antum diangkat ruhnya ke atas. Ya nggak ada jalan lain ya. Tapi alhamdulillah syariat Islam dengan penuh hikmah memaafkan pandangan yang pertama, memaafkan. Tapi anggar pandangan pertama dilanjutkan, ini dia. Dilanjutkan tuh bukan berarti ada yang paham aja kedep. Anggar kon ke pandangan pertama oleh lo. Anggar kedep ente haram. Ora kedep halal. Iki priben? Lah syariat Islam model kayak iku karepe dhewek. Ya. Maksudnya pandangan pertama ketika melihat haram kita wajib untuk memalingkan atau menundukkan pandangan. Ya. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan setelah melihat yang pertama. Ya, maknanya begitu. Wajib menundukkan pandangan kalau melihat sesuatu yang haram. Ya. Atau secara umum mengusahakan untuk jangan sampai melihat yang haram. Yang paling afdal adalah menghindari melihat yang haram sama sekali. Tapi kalau tidak sengaja, maka harus langsung menundukkan. Lah kalau enggak sengaja lihat, kemudian tidak menundukkan, berarti langsung masuk ke masalah mengulangi melihat yang haram. Masuk di sini permasalahannya. Haramnya jelas ya, tidak perlu diperdebatkan. Haramnya ijma, tidak perlu diperdebatkan. Yang menjadi permasalahan adalah puasanya, ya. Puasanya bagaimana? Pahalanya terancam, seperti istimna tadi, pahalanya terancam habis. Tapi batal apa enggak? Karena kaitannya apa? Kaitannya qadha, perlu diganti apa enggak? Nah, jadi masalah pahalanya ada atau pahalanya tidak, puasanya sah atau puasanya tidak, ini dua lapangan yang berbeda. Ya. Sah dan tidak berkaitannya dengan qadha. Adapun pahala habis ini berkaitannya dengan timbangan besok yaumul qiyamah. Ada isinya ndak? Bahwa pahala puasa gede-gede jebule kopong, ya kan? Karena habis. Akan tapi dia tidak punya kewajiban mengqadha. Au karraran nazar, atau dia mentelengi, ya. Mentelengi sesuatu yang haram, kedep ataupun tidak kedep, ya. Syarahnya menurut Al-Faqir tulis kedep ataupun tidak kedep, ya. Mengulangi pandangan kedep atau tidak kedep, mutlaqo, ya, mutlaqan sama. Maniyan fasada shaumuhu la in amdha. Kira-kira lebih berat mana, ya? Syahwat memuncak dengan kontak fisik atau cuma nyawang? Kira-kira yang lebih berat yang mana? Melakukan kontak fisik. Berarti keduanya hakikat permasalahannya sama atau beda? Beda ya. Berarti hukumnya harus berbeda. Nah, itu usul fikih ya. Tidak mungkin dua hal yang berbeda ngambil hukum yang sama, itu tidak mungkin. Dan tidak mungkin pula dua hal yang sama mengambil hukum yang berbeda. Ya, kayak tadi mani dan madhi, iya beda. Mani dan madhi beda. Tahu, semua orang tahu. Wujudnya baby sejen, ya kan? Tapi dalam masalah ini, alasan di hadis tersebut mencakup keduanya enggak? Hadis Aisyah, ya,
bahwasanya Rasulullah SAW mencium beliau, kemudian dikatakan yang paling mampu mengendalikan syahwatnya. Berarti masalah mani dan madhi masuk ke dalam hadis tersebut enggak? Masuk. Karena kontak fisik, syahwat memuncak, dua-duanya masuk. Maka mengambil hukum yang sama, tidak bisa dibedakan karena sebabnya sama. Sebab alasan hadisnya sama, meskipun zatnya berbeda. Itu usul fikih. Ya. Antum kapan belajar usul fikih lagi? Mumpung ada ustadznya. Mumpung ada ustadznya ditagih biar pinter ya, biar antum ada ada wawasan tentang usul fikih. Bermanfaat, usul fikih itu sangat bermanfaat untuk mempelajari fikih, bukan untuk menjadi mujtahid. Ya. Antum itu harus paham dulu. Karena dulu ana pun keblosok di tempat itu. Kenapa? Baru belajar usul fikih, kitab tipis Al-Usul min Ilmil Usul, karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kitab tipis. Lulus kitab itu serasa imam kabir, perangasannya Imam Ahmad deno. Ya. Langsung, wah, dalil ini bunyinya seperti ini. Ya, asalnya perintah itu hukumnya wajib. Ya. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau kalian baca Quran, maka beristiazahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam Al-Qur'an fasta'iz billah menggunakan fi'il amr enggak? Perintah bukan? Perintah. Pada asalnya kaidah dalam kitab ini menunjukkan asal perintah adalah hukumnya wajib. Berarti antum salat tidak membaca isti'adzah menyelisihi ijma' para ulama. Ajib. Ya. Ijma' para ulama mengatakan isti'adzah sebelum baca Al-Quran hukumnya sunnah, tidak ada satupun yang mengatakan wajib. Mempelajari usul fikih bukan untuk menjadi mujtahid. Si aduh nganggo nemen. Ya. Itu cuma buat bantu antum untuk melajari fikih. Perkataan ulama ketika menjelaskan tentang fikih ini selalu ada aroma usul fikihnya. Kalau antum punya itu pengetahuan itu nyambung gitu loh, nyambung. Kayak kemarin kaidah fikih ya, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau antum sudah paham itu, oh nerapkannya caranya begini, gitu loh. Bukan dipakai untuk menghukumi, belum waktunya. Kemudian kaidah kemarin apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Antum ngerti kaidahnya, oh ternyata makainya dalam masalah ini contohnya, gitu. Jadi ilmunya antum kumpulkan, kemudian digunakan untuk memahami pendapat-pendapat para ulama salaf dalam kitab-kitab fikih. Insyaallah nyambung. Oh gitu cara. Oh fatwa sahabat cara makainya seperti ini. Oh Al-Qur'an cara makainya seperti ini. Oh memahami hadis itu caranya seperti ini. Gitu. Bukan untuk menjadi mujtahid, sangat jauh pakai nemen. Ya. Karena untuk menjadi mujtahid antum harus punya bahan bakunya dulu untuk berijtihad. Apa bahan baku untuk berijtihad apa? Dalil. Bahan baku untuk berijtihad adalah dalil. Pertama Al-Qur'an, sudah hafal 30 juz mutqin beserta sebab turunnya, asbabun nuzulnya sudah hafal semua. Kayane wis ya. Kayane wis. Biasanya malu-malu sih diamnya seorang wanita yang biker atau perawan kan menandakan iya. Ya kan. Jadi Wanjobi. Baru Quran, baru satu riwayat ya. Iya, antum 10 riwayat sudah dikuasai. Nah kan, saya yakin iya jawabannya karena antum pada diam semua. Iya. Hadis ya, hadis. 40 jangan banyak-banyak. Arba'in Nawawiyah hafal? Ah, Masya Allah. Ngelotok bungkusnya, ya kan? Bungkusnya. Kalau memang merasa masih jauh, ya tolong rendah diri dan rendah hati. Ya. Adapun memang sudah Sahih Bukhari saya hafal di luar kepala. Jadi di luar kepala nggak ada sama sekali di luar kepala semua. Saya Muslim, saya sudah 5 kali mentasmi, saya 100 bijinya nggak ada kesalahan. Jami' Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Musnad Ahmad,
1 juta hadis di kepala saya, ya. Tapi nggak tahu gimana cara mengeluarkannya di 1 juta, tapi nggak tahu gimana. Kalau masih jauh dari itu ya lebih baik mengikuti fatwa orang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Iya udah gue tok, gampang. Dalilnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita dilarang untuk mengambil kesimpulan sendiri dalam urusan beragama. Itu kaidah yang harus dipahami semua thalabul ilmi. Ya. Pada asalnya kita dilarang mengambil kesimpulan sendiri dalam urusan agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertanya. Fas'alu. Kalau ndak paham aja coba diratapi, ya. Ayatnya maksudnya apa ya? Dipikir, direnungkan, pitung dina menyendiri, ya. Nang villa, aku pengen paham ayat kiye, bertapa ngisore apa air mancur, ya. Gue duran manuk ya. Orang paham takon serampung, udah sederhana itu, ya, sederhana. Perkara hati antum cocok ndak cocok itu bukan urusan dalam syariat Islam, ya. Kan jari agamanya dalil. Dalil apa? Hawa. Ya kan? Aku cocok orang pendapat itu namanya hawa. Cocoknya pun harus dipakai dalil. Cocoknya kenapa, Mas? Ya kayone jagoan aku pada nggo kue pendapat sing kue, warane hawa. Itu namanya taklid. Anda taklid kepada pendapat teman-teman Anda. Itu taklid asli. Cocok dengan pendapat itu kenapa? Kenapa? Karena saya tahu hadis itu riwayatnya lebih kuat. Bagaimana Anda menyimpulkan lebih kuat? Saya sudah mengecek periwayat-periwayatnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fulan bin Fulan thiqah berdasarkan kitab ini. Beliau kehidupannya seperti ini. Kemudian meriwayatkan dari Fulan bin Fulan. Beliau ada di level ini, beliau meriwayatkan sekian ribu hadis, belum pernah satu pun berdusta. Kalau bisa neliti kayak gitu, fadhal. Ya. Adapun masih jauh, maka apa? Sarannya ikutlah kepada orang yang sampai derajat mujtahid. Cocok ndak cocok itu bukan timbangan dalam syariat Islam. Cocok ndak cocoknya pun harus pakai dalil, ya. Seperti itu. Itu lebih cocok, saya lebih cocok kenapa? Karena sesuai dengan kaidah fikih seperti ini. Kenapa saya lebih cocok? Karena sesuai dengan kaidah usul fikih. Kenapa lebih cocok? Karena permasalahan ini ijma. Kenapa lebih cocok? Karena hadis ini mansukh. Gitu. Kenapa lebih cocok? Kayu ini nang masjid kayak ngono kayak kue. Ya, berat itu hawa namanya, ya. Suka ndak suka antum harus terima. Ya. Cocok ndak cocok harus terima. Tayyib, mengulangi pandangan, ya, lebih ringan dibandingkan kontak fisik. Betul? Ya. Maka hukumnya harus lebih ringan, ndak bisa sama. Ya, lanjutkan yang tadi ya. Adapun sampai mengeluarkan mani, maka membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang pertama dia melakukan sesuatu yang haram. Ya, mengulangi pandangan melihat yang haram diterus-teruskan ini sesuatu yang haram atau yang halal? Haram, ya, sesuatu yang haram. Berarti tidak ada rukhsah. Antum paham dulu. Nanti ada kasus yang mirip masalahnya. Mengeluarkan mani di tengah puasa tapi tidak membatalkan puasanya. Contohnya apa? Bobo, ya, bobo ciang, ya, bobo ciang sampai keluar maninya, maka tidak membatalkan. Kenapa? Karena tidurnya hukumnya halal atau haram? Halal. Dalam kasus ini mengeluarkan mani karena melihat, tidak ada kontak fisik sama sekali, tapi mentelengi terus, ya. Dipentelengi terus melihat yang haram seperti itu. Waliyadzubillah. Maka hukumnya harus berbeda. Nah, kemudian keluarnya mani itu merupakan puncak dari proses jima. Ya, antum harus paham, puncak dari proses jima adalah keluarnya mani. Ketika orang berpuasa, jima itu haram enggak? Haram. Sampai keluarnya mani membatalkan puasa enggak? Kalau enggak keluar maninya batal puasanya enggak? Sing bener. Jima haram, enggak keluar maninya, puasanya ora batal? Oh, coba antum. Ijma, enggak bisa, ya. Jima itu membatalkan puasa. Keluar apa atau enggak keluar apa itu bukan urusan.
Ya. Kalau sudah terjadi proses jima, maka wajib kafarah, wajib qada. Ya. Kalau sampai mengeluarkan mani, tentu ya, maka batal puasanya. Maka orang yang mengeluarkan mani dengan cara yang haram di tengah puasa, hukumnya sama seperti orang yang melakukan jima dalam kondisi berpuasa, seperti itu. Jadi proses perbuatan yang haram sampai mengeluarkan mani itu membatalkan puasa. Proses yang haram sampai mengeluarkan mani itu membatalkan puasa dengan ijma' para ulama. Nah, li'annahu inzalun bi fi'lin yataladzadzu bihi yumkinu taharruzu minhu ashbah al-inzal bil lams. Nah, kalau mentelengi terus, ya deleng terus yang haram sampai keluar maninya, hukumnya puasanya batal, pahalanya habis, puasanya juga batal. Karena dikiaskan dengan tadi, ya, yang melakukan kontak fisik sampai keluar maninya, sama di sini. Meskipun ada perbedaan, perbedaannya nampak di masalah madhi, Adapun mengulangi pandangan yang haram, dipentelungi terus, tapi yang keluar hanya madhi, maka puasanya langka kontak fisik, cuma nyawang tapi suwe nemen. Nyawang apa nonton ya? Nyawang tas setelah nonton suwe. Ya, ditonton haram, ditonton terus sampai keluar madhinya. Puasanya batal atau tidak? Sungguhkah dirimu? Baik. Dalam Syarhul Kabir, perhatikan ya. Mengulangi pandangannya haram bagi orang yang berpuasa itu ada tiga kondisi. Yang pertama, tidak ada yang keluar sama sekali. Menonton yang haram dalam kondisi berpuasa atau melihat yang haram secara terus-menerus dalam kondisi berpuasa, tapi tidak mengeluarkan apapun. Tidak batal puasanya bi ghairi khilaf, tanpa khilaf. Jadi permasalahannya ijma', ya. Tsaniha, kondisi yang kedua, melihat yang haram secara terus-menerus atau menonton yang haram sampai keluar mani. Tidak ada kontak fisik, tapi sampai keluar mani, ya. Maka puasanya batal. Nah, itu pendapatnya Atha, pendapatnya Hasan Al-Basri, dan pendapatnya Al-Imam Malik. Tapi khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Yang kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, bahwasannya melihat yang haram sampai keluar maninya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ada kontak fisik, persis seperti orang yang sedang ngelamun, ya. Tapi ngelamun apa? Antum yang ngomong, ya. Orang sedang ngelamun sampai keluar maninya. Orang ini tidak batal puasanya dengan ijma' para ulama. Maka yang melihat yang haram secara terus-menerus sampai keluar maninya, ini dikiaskan dengan orang yang berpikir atau melamun sesuatu yang membangkitkan syahwatnya sampai keluar maninya, dikiaskan. Tapi menurut kami, maksudnya adalah Hanabilah dan Imam Malik, tidak bisa. Tetap berbeda antara orang yang ngelamun dan orang yang melihat yang haram. Melamun yang haram itu hukumnya haram apa boleh? Berdosa enggak? Orang melamun yang haram itu hukumnya berdosa enggak? Akid. Ya wong dosane orang rampung-rampung kayak caranya. Ya. Melamun, berpikir sesuatu yang haram, itu dosa enggak? Belum berbuat apa-apa, cuma mikir tok. Dosa enggak?
Ya kalau dosa melas. Apakah ada orang yang selamat dari perbuatan tersebut? Ada orang bisa selamat dari pikiran kotor? Hampir tidak ada. Meskipun cuma 1, 2, 3 menit. Ya. Maka nggak bisa disamakan dengan melihat yang haram secara terus menerus, pendelengi terus. Itu haram enggak? Haram dengan ijma' para ulama. Berarti dua hal itu beda apa sama? Beda. Maka hukumnya harus beda apa harus sama? Harus beda. Ya. Maka melihat yang haram secara terus menerus jika mengeluarkan mani membatalkan puasa. Adapun mengeluarkan madhi maka tidak membatalkan puasa karena tidak ada kontak fisik. Nah, yang mana? Khilafi ya, seperti biasa ya. Jadi mengulangi pandangan, menonton yang haram, melihat yang haram dalam tempo yang cukup lama sampai keluar madhinya ya. Ini adalah kondisi yang ketiga. Ya. Jadi dia melihat yang haram secara terus menerus sampai yang keluar madhi. Zahiru kalami Ahmad, yang nampak dari fatwanya Imam Ahmad, la yuftir, tidak membatalkan puasa. Yang pertama, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Tidak bisa dikiaskan dengan mani, tidak bisa. Karena madhi dan mani beda apa sama? Beda. Kemudian mau pakai umum mubasyarah, ada mubasyarah enggak? Tidak ada kontak fisik ya. Maka tidak bisa pakai hadis, juga tidak bisa pakai kias ya. Maka kembali madhinya ke hukum awal, yaitu sama dengan air kencing, sehingga tidak membatalkan puasa meskipun pahala puasanya bisa habis karena menonton yang haram. Dalam kondisi berpuasa pahala puasanya bisa habis, tapi konteks kita sedang bicara sah atau tidak. Karena sah atau tidak menentukan dia akan mengqadha puasanya atau tidak. Nah, di situ dia. Maka ada 3 kondisi orang yang melihat sesuatu yang diharamkan. Melihat istri yang sah, istrinya yang sah dalam keadaan tidak berpuasa. Halal apa haram? Halal. Dalam keadaan berpuasa sampai memuncak syahwatnya. Halal apa haram? Pipen. Kamu kader. Tidak ada kontak fisik masa haram sih? Adza huwa, sampai memuncak syahwatnya yang tidak boleh di situ ya. Jadi antum jangan tertipu. Kuncinya ada di syahwat yang memuncak. Ingat baik-baik, puasa itu adalah latihan untuk menekan syahwat. Laisa siyamu minal akli wasyurbi walakin minal lahwi warrafath. Siyam itu bukan cuma makan dan minum, tapi juga harus menahan diri hal yang tidak bermanfaat dan harus menahan diri syahwat, harus menahan dari syahwat. Jadi melihat istri sendiri tidak ada masalah. Dalam kondisi puasa, dalam kondisi tidak puasa sama. Akan tetapi kalau syahwatnya sampai memuncak, maka ini menjadi masalah. Thayyib, syahwat memuncak barangnya ora katon. Primen cara membuktikannya? Wis, gampang. Selama tidak mengeluarkan sesuatu berarti puasanya sah. Dan berdosa atau tidak? Tidak, karena melihat istri itu enggak ada masalah, istri sendiri loh. Ya. Ya. Pada asalnya halal, baik di dalam puasa maupun di luar puasa, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika syahwatnya memuncak. Syahwat memuncak barangnya ora katon. Tapi bagaimana bisa dibuktikan kapan syahwatnya memuncak? Ketika mengeluarkan sesuatu. Mengeluarkan sesuatu ada 2, yaitu apa tadi? Mani dan madhi. Ada kedua kemungkinan, mani dan madhi. Kalau yang keluar mani, maka batal puasanya, ya, batal puasanya. Kalau yang keluar madhi, maka tidak membatalkan
puasa. Karena pada asalnya mani dan madhi hukumnya berbeda. Kenapa tidak bisa masuk ke hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Sebagaimana kita dalam masalah istimna. Tidak ada kontak fisik, selesai. Sudah para fuqaha semua antum selesai ya. Hadis itu bisa dipakai selama ada kontak fisik. Selama tidak ada kontak fisik maka mani dan madhi kembali ke hukum asal. Dua-duanya hukumnya sama apa beda? Beda. Antum bisa pakai hikmah dari pendapatnya Imam Syafi'i ya, bahwasanya mani dan madhi hukumnya asalnya beda, betul, tapi jangan lupa ada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bicara tentang ada tambahan perbuatan yaitu namanya kontak fisik atau namanya apa? Mubasyarah, namanya mubasyarah. Nah. Baik, masalah istimna, mubasyarah, kemudian mengulangi pandangan ya, atau nonton atau meneruskan melihat yang haram. Sudah selesai. Kemudian au hajama au ihtajama, masalah hijamah ya. Masalah hijamah ini panjang juga ya. Kita sampaikan di awal bahwasannya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh secara mutlak ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh secara mutlak bagi orang yang berpuasa membatalkan puasa, kecuali di bagian mana? Saluran kencing. Yang ajib, hijamah atau bekam, ini membatalkan puasa dalam mazhab Imam Ahmad. Nanti tafsirnya kita akan jelaskan. Tapi coba, hijamah ini memasukkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu? Ising benar, dipikir maning. Hijamah ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh apa mengeluarkan? Itu dia kenapa jadi masalah ya. Umumnya orang berpuasa batal karena memasukkan sesuatu. Ini mengeluarkan tapi batal puasanya. Oleh karena itu kira-kira masalah hijamah ini bisa masuk di dalamnya qiyas atau tidak kira-kira? Dari antum yang pahami selama ini ya, kira-kira masuk akal enggak sih tentang pengharam atau kesimpulan bahwasannya hijamah itu bisa membatalkan puasa? Itu sesuai dengan kaidah asal atau tidak? Kaidah asalnya orang memasukkan sesuatu yang sedang berpuasa ke dalam tubuhnya membatalkan puasa. Ini kaidah asal ya. Tapi hijamah ini kondisi khusus. Bukan malah mengeluarkan tapi malah membatalkan puasa. Mengeluarkan malah membatalkan puasa. Kira-kira berarti bisa dikiaskan ke kasus yang lain atau tidak? Apa? Kasus yang muntah. Mengeluarkan sesuatu. Ajib. Bisa. Mirip. Itu kasus khusus juga ya. Itu khusus juga. Betul. Oleh itu nggak bisa dikiaskan. Masalah muntah nggak bisa dikiaskan, hijamah juga nggak bisa dikiaskan. Namanya ilahnya ta'abbudi ya. Alasannya itu tidak dipahami akal sesuatu yang kiasnya ta'abbudi tidak bisa dipertimbangkan dengan akal manusia, tidak bisa dikiaskan. Contohnya apa? Salat Isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Ini semua alasannya ta'abbudi. Antum tidak bisa pakai kias di sana. Ya. Karena alasannya tidak dipahami akal manusia. Sama hijamah ini mengeluarkan, kenapa membatalkan? Wallahu a'lam, dalilnya kayak kowe. Wis kowe tok. Ya. Saya tidak bisa mengkiaskan masalah ini ke masalah yang lain. Kenapa? Karena masalahnya ta'abbudiyah. Masalahnya atau alasan batalnya puasa dengan hijamah ini tidak bisa digunakan akal di dalamnya. Akan tetapi cukup mengimani apa yang dikandung oleh hadis tersebut. Baik. Hadisnya ada dalam kitab antum ya, dibaca ya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari sedang berpuasa di bulan puasa melihat ada sahabat yang melakukan proses bekam atau hijamah. Hijamah itu bekam ya. Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjum. Yang membekam dan yang dibekam dua-duanya batal puasanya.
tambah tidak masuk akal. Yang membekam sih ngapain coba? Iya enggak? Makanya tidak mungkin dikias. Masalah ini nggak mungkin masuk kias, nggak mungkin disamakan dengan masalah yang lain. Jadi antum tidak mungkin nyinggung masalah lain. Bahas masalah bekam bagi orang yang berpuasa, tidak bisa antum bicarakan masalah yang lain. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Lah yang membekam sih urusannya apa? Ya kan? Nggak ada darah yang keluar, nggak ada darah yang masuk. Yang dibekam saja sudah menimbulkan polemik. Wong mengeluarkan darah kok batal puasanya? Lah yang membekam lebih ajib paning. Tidak keluar apapun tapi batal puasanya. Nah, alasannya ta'abbudi, alasannya tidak bisa dipahami akal manusia. Yang meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, qala Ibnu Khuzaimah thabatatil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Hadis-hadisnya sangat banyak dan yang sahih pun sangat banyak menunjukkan tentang hal tersebut, bahwasanya hijamah membatalkan puasa baik pelakunya baik yang mengeluarkan darah. Al-hajim wal mahjum, ya. Baik terapisnya atau baik apa? Pasien, ya. Baik terapisnya maupun pasiennya. Perhatikan perkataan Al-Imam Al-Buhuti dalam kitab Kasyaful Qina'. Al-hadits rawahu Ahmad wa Tirmidzi min Rafi' ibn Khadij wa rawahu Ahmad aidan min Thauban wa Shaddad. Perhatikan, tak sebutkan. Antum hitung sendiri jumlah sahabatnya, ya. Pertama, Rafi' ibn Khadij, satu, ya. Kemudian hadis masalah ini diriwayatkan juga Imam Ahmad dari jalur yang lain, dari sahabat Thauban. Berapa berarti? 2. Kemudian juga dari sahabat Shaddad ibn Aus, berarti berapa? Kemudian dari Aisyah Ummul Mukminin, berarti berapa? Dari Usamah bin Zaid, berapa? Dari Abi Hurairah, berapa? Dari Ma'qil, berapa? 7 sahabat meriwayatkan dan sahih semua hadisnya bahwasannya berbekam membatalkan puasa. Aftaral hajim wal mahjum. Wa yarwi Ibnu Majah min hadits Shaddad wa Abi Hurairah wa hadha yazidu ala rutbatil mustafid. Hadis ini bisa dikatakan mirip dengan hadis yang levelnya mutawatir, sangat banyak riwayatnya. Jadi sahabat yang meriwayatkan itu sangat banyak. Wa qala Ibnu Khuzaimah thabatatil akhbaru anhu sallallahu alaihi wasallam bidzalik wa qala Ahmad asahhuha hadits Rafi'. Al-Imam Ahmad mengatakan dalam masalah hijamah, tentu antum harus tahu juga ada pendapat yang lain mengatakan berbekam itu tidak membatalkan puasa. Imam Ahmad memberi komentar, dalam masalah bekam orang berpuasa yang paling sahih itu hadisnya Rafi' ibn Khadij, aftaral hajim wal mahjum. Itu adalah riwayat yang paling sahih. Wa qala Ibnul Madini, siapa itu Ibnul Madini? Siapa Ibnul Madini? Gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Ingat baik-baik, ya. Al-Imam Ibnul Madini, Ali Ibnul Madini. Ini gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Asahhu syai'in fi hadzal bab hadits Thauban wa Shaddad wa sahhahahuma Ahmad wal Bukhari. Kata Ali bin Al-Madini rahimahullahu taala, dalam masalah berbekam bagi orang yang berpuasa ada 2 hadis yang paling sahih, yaitu hadisnya Thauban dan Shaddad ibn Aus. Sama hadisnya di kitab antum, cuma riwayat sahabatnya beda-beda, ya. Hadisnya satu tapi riwayat sahabatnya berbeda-beda. Dan jalurnya sahabat Thauban dan Shaddad itu yang paling sahih. Sahahuma Ahmad dan Bukhari, ya. Hadisnya Thauban dan Shaddad disahihkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari. Antum punya berapa sahabat ini meriwayatkan? 7 sahabat, ya. Diakui kesahihannya oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Al-Imam Ali Ibnul Madini. Coba, ini imam besar semua dalam ilmu hadis. Tidak cukup dengan dalilnya yang sahih saja. Wa huwa qaulu Ali, fatwa sahabat, hitung, ya. Qaulu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas, kemudian Abi Hurairah, kemudian Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. 4 fatwa sahabat mengatakan bahwasannya orang yang berbekam ketika berpuasa batal puasanya. Antum dapat hadis sahih, antum dapat fatwa sahabat, kurang apa? Akan tetapi ada riwayat yang lain menunjukkan bahwasannya rakhasa fiha aktsarul ulama, ya. Yang ajib, ya, jumhur ulama
itu memilih pendapat yang berbeda. Jumhur ulama memilih pendapat yang berbeda, bahwasannya orang yang sedang berpuasa kemudian melakukan bekam itu puasanya tidak batal. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun, rawahu al-Bukhari. Ini ajib, kalau antum cuma belajar hadis tidak belajar fikihnya bakal pusing antum. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dua hadis dalam masalah ini maknanya bertentangan. Yang pertama maknanya menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan bekam puasanya batal. Sekarang meriwayatkan Imam Bukhari, orang yang sama, meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW melakukan bekam dalam keadaan berpuasa. Kalau antum tidak belajar kitab para ulama akan tidak bisa menjawab permasalahan ini, sulit. Ujung-ujungnya ini hadisnya yang satu lemah, andalannya kayak gitu pasti. Ya, yang satu kuat, yang satu lemah. Bisa jadi dua-duanya kuat. Dua-duanya meriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Wa jawabuhu. Nah, nih jawabannya nih yang bilang bukan ana, ya, yang bilang bukan. Pokoknya kalau ada perkataan al-faqir itu dari ana, antum boleh lempar ke tembok, ya. Antum boleh aduk pakai semen, bebas. Tapi kalau yang mengatakan adalah Al-Imam Syekh Mansur Al-Buhuti, antum perhatikan baik-baik. Wa jawabuhu anna Ahmad dha'afahu fi riwayat al-Athram. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Athram, muridnya Al-Imam Ahmad. Al-Athram ini punya kitab hadis, ya, sahih Al-Athram. Ini beliau adalah muridnya Al-Imam Ahmad. Al-Athram meriwayatkan hadis ini, hadis bahwasanya Nabi SAW melakukan bekam dalam keadaan berpuasa. Hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Al-Imam Ahmad. Thumma law sah, anggaplah hadisnya tidak dhaif, ya, anggaplah hadisnya sahih. Jangan dhaif, ya. Meskipun Imam Ahmad mendhaifkannya, tapi kita ikut pendapat antum bahwasanya hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Baik, kalaupun sahih, antum harus menjawab permasalahan satu lagi. Apa? Antum ingat tadi 7 sahabat yang meriwayatkan, ya, 7 sahabat. Di sana ada Abdullah bin Abbas enggak? Enggak ada, ya. Di sana tidak ada Abdullah ibn Abbas. Tapi ada di mana? Di pendapat yang pertama, 7 sahabat yang meriwayatkan hadis berbekam membatalkan puasa, ada jalurnya Abdullah bin Abbas enggak? Tidak ada. Tapi namanya ada di mana? Ada yang di 4 orang. Dalam masalah apa? Fatwanya Abdullah ibn Abbas menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh dia sendiri. Ajib leh. Ya. Fatwanya Abdullah ibn Abbas menunjukkan orang yang berbekam puasanya batal. Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan hadis bahwasanya Nabi SAW berbekam dalam keadaan puasa. Itu riwayatnya Abdullah ibn Abbas. Bagaimana beliau radhiyallahu anhu fatwanya menyelisih hadisnya sendiri sih, priben? Coba, bagaimana antum menjawab itu? Salah satu ada yang salah, atau kita yang tidak paham? Kemungkinan kita yang salah paham. Perhatikan, ya. Insya Allah nanti anda jelaskan. Tapi anda pengen biar antum olahraga juga, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, itu ujungnya sahabat Abdullah ibn Abbas, bahwasanya Nabi SAW melakukan bekam dalam keadaan berpuasa. Titik. Ya. Fatwanya Abdullah ibn Abbas, orang yang berbekam puasanya batal. Pipen antum menggabungkan. Si ngomong wongnya pada, sahabatnya satu. Bagaimana antum menyelesaikan masalah ini? Cobalah, iyalah pastilah. Nanti tak jelaskan, aja khawatir. Cuman coba dulu. Tak kasih kunci satu. Antum ingat pelajaran bahwasannya
Apakah seseorang yang memiliki uzur tidak berpuasa, kemudian kudu mangan ponggol nang ngarepe antum, kemudian kudu bungkus nang warteg, kemudian makan di depan antum yang sedang berpuasa? Apakah dia kalau bisa harus menyembunyikan bahwa dia sedang tidak berpuasa? Yang wajib bagi orang yang tidak berpuasa semampunya untuk menyembunyikan bahwasanya dia sedang tidak berpuasa. Wis paham durung? Diulangi maning. Hadisnya Abdullah ibn Abbas bahwasanya beliau melihat, sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam dalam kondisi berpuasa. Yang salah di mana? Gak ada yang salah. Hadis ini gak ada yang salah. Hadisnya sahih dan tidak ada yang salah. Fatwanya Abdullah ibn Abbas juga tidak salah. Berarti beriben? Ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan Nabi SAW tidak berpuasa karena tidak makan ponggol di depan para sahabatnya. Dan itu yang harus dilakukan orang yang tidak berpuasa. Tidak boleh dengan terang-terangan menunjukkan bahwasanya dia tidak sedang berpuasa meskipun punya uzur, punya uzur. Kita akan sampaikan perkataannya. Wa yahtamilu an yakuna li'udhrin. Ini yang ngomong bukan ana ya, dalam Kasyaful Qina. Wa yahtamilu an yakuna li'udhrin. Bisa jadi Nabi SAW waktu itu sedang memiliki uzur. Tapi beliau di depan para sahabatnya berpuasa. Kenapa? Karena mukim yang pertama, ya, karena mukim. Atau karena tidak ingin menunjukkan hal tersebut di hadapan para sahabatnya, makannya nanti atau berbuka puasa nanti, atau tidak perlu makan. Apakah orang batal terus kudu mangan nginum? Ora kudu, ya kan? Kan kita sudah sampaikan. Kalau uzurnya sudah hilang, maka dia sudah tidak boleh melakukan hal yang membatalkan puasa. Itu hanya boleh di uzurnya saja. Anggaplah berbekam itu membatalkan puasa. Apa kudu bar kowe mangan dan nginung? Tidak, karena penyakitnya sudah terangkat dengan obat yang namanya berbekam. Berarti uzurnya sudah selesai. Uzur sakitnya, obatnya bekam, rampung. Enggak boleh ditambahi dengan yang lain. Makan dan minum uzurnya apa? Tidak ada, enggak boleh. Ya. Dimungkinkan seperti itu. Ya. Wa yahtamilu an yakuna li uzrin lima rawa Abu Bakrin bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Riwayat yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min syai'in kana wajadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berpuasa dan melakukan bekam karena kondisinya sedang sakit. Wis ketemu dulu. Berarti beliau waktu itu batal puasanya dalam rangka berobat, berobat. Dan uzurnya sudah selesai ketika bekam itu sudah selesai dilakukan. Tidak boleh makan dan minum tanpa ada uzur yang lain, tidak boleh. Ya, karena uzurnya sudah selesai, maka tidak ada pertentangan dalam masalah berbekam. Karena yang pertama, kalaupun mau dipertentangkan, ayo boleh-boleh saja. Ya. Yang pertama, hadis yang menunjukkan bahwasanya orang berbekam batal puasanya jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan hadis yang menunjukkan sebaliknya. Yang kedua, perbuatan para sahabat menunjukkan berbekam itu membatalkan puasa. Yang ketiga, kaidah dalam ilmu usul fiqh yang namanya perkataan itu lebih dikedepankan dibandingkan perbuatan. Nabi SAW mengatakan aftarul hajim wal mahjum, menghukumi orang yang berbekam itu batal puasanya ini dengan perkataan atau perbuatan? Perkataan. Adapun persaksian Abdullah ibn Abbas bahwasanya Nabi SAW berpuasa sambil berbekam itu adalah perbuatan atau perkataan? Perbuatan. Yang namanya perbuatan itu banyak kemungkinannya. Yang orang yang lihat itu bisa jadi tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Kalaupun hadis ini mau ditabrak-tabrakkan, kemungkinan yang terakhir adalah melakukan nasakh. Ada perubahan hukum. Dulu awalnya boleh, kemudian menjadi enggak boleh, atau sebaliknya, dulu awalnya membatalkan, kemudian jadi tidak
membatalkan. Sama kalau mau nasakh, yang menang tetap hadis yang mengatakan batal. Mengapa? Karena yang satu perkataan, yang satu perbuatan. Tentu lebih kuat perkataan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam instruksi langsung. Ya, instruksi langsung. Adapun perbuatan maka di bawah perkataan. Maka perkataan nasikh dan perbuatan mansukh harus seperti itu. Tidak boleh dibalik. Hadza muwafiqun lil asl, dan inilah yang cocok dengan kaidah fikih secara umum. Bahwasannya perkataan harus dikedepankan dibandingkan perbuatan, karena perbuatan memiliki banyak ihtimal dan kemungkinan, yang mana kalau pelakunya tidak menjelaskan berarti masih banyak kemungkinan yang tidak kita ketahui. Ataukah sakit, ataukah memang berpuasa, atau ternyata batal tapi makannya enggak di depan antum, kan banyak kemungkinan enggak? Banyak kemungkinan. Maka perbuatan tidak bisa menghukumi perkataan. Bisanya sebaliknya, perkataanlah yang menghukumi perbuatan. Nah. Atau mau dijamak seperti kita sampaikan tadi, dua-duanya sahih tapi pemahaman kita yang salah. Ya, cara memahaminya adalah bahwasanya Nabi SAW saat itu puasanya batal dengan hijamah, tapi tidak makan dan minum di hadapan para sahabatnya, sehingga para sahabatnya tahunya Nabi SAW masih dalam keadaan berpuasa. Nah, bagi orang yang berhijamah maka wajib untuk mengqadha puasanya nassan, itu fatwanya al-Imam Ahmad. Wa bihi qala Ali wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Aisyah, dan itu pendapatnya 4 sahabat, fatwanya 4 sahabat, Ali, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum. Aftar al-hajim wal mahjum, hadisnya sudah kita bacakan. Rawahu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 nafsa, 11 sahabat yang meriwayatkan tentang hadis orang bekam puasanya batal, itu ada 11 sahabat. Padahal hadis mutawatir itu disampaikan oleh para ulama minim-minim itu 10 ke atas. Kalau ada 10 sahabat lebih meriwayatkan hadis yang sama, itu derajatnya bisa sampai derajat mutawatir, sangat kuat derajatnya, paling kuat. Nah. Wa qala Ahmad hadits Syaddad bin Aus min ashah hadits yurwa min hadzal bab wa isnaduhu jayyid wa hadits Rafi isnadun jayyid. Naam. Hadis Al-Imam Ahmad mengatakan hadisnya Syaddad bin Aus bahwasannya orang yang berbekam itu batal puasanya, hadis yang paling sahih dalam masalah bekam. Ya, tidak ada yang mengalahkan kesahihan hadis tersebut. Wa qala hadits Tsauban wa Syaddad sahihan, hadis Tsauban dan Syaddad sahihan. Lalu berbekam kalau tidak keluar darahnya bagaimana? Nah, kan namanya juga bekam. Bagaimana kalau enggak keluar darahnya? Maka tidak membatalkan puasa, karena berbekam itu harus mengeluarkan darah. Maksudnya begini, urf hijamah itu kalau mengeluarkan darah, kalau tidak mengeluarkan darah namanya bukan bekam. Ini dalam urfnya bangsa Arab, urfnya para sahabat, yang namanya bekam atau hijamah itu mengeluarkan darah. Kalau tidak maka namanya bukan hijamah. Kalau dua hal yang berbeda maka hukumnya sama atau beda? Beda, ya sudah ya. Dan tidak ada qiyas kita sampaikan. Kenapa? Karena alasannya tidak masuk akal ya. Di dalam Syarhul Kabir disampaikan wa kana jama'atun minas sahabah, sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtajimuna lailan, memilih hijamah sengaja di bulan puasa kalau malam hari, sengaja ya. Wa minhum Abdullah bin Umar, di antaranya adalah Abdullah bin Umar, dan juga Abdullah bin Abbas, dan juga Abu Musa al-Asy'ari, dan juga Anas bin Malik. Sebagian banyak sekali sahabat yang memilih untuk berhijamah di malam hari ketika sedang berpuasa di siang harinya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qahah bi qarn wa nab wa huwa muhrimun sha'imun fa wajada dzalika dha'fan shadidan. Naam. Riwayat yang tadi komplitnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam menggunakan tanduk ya, menggunakan tanduk dalam kondisi muhrim, dalam kondisi ihram, dan dalam kondisi berpuasa. Fa wajada dzalika dha'fan shadidan, kemudian merasakan tubuhnya sangat lemah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan tubuhnya sangat lemah
dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan muhrim, kemudian berbekam, merasakan tubuhnya sangat lemah. Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yahtajima as-shaim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu melarang orang yang berpuasa untuk melakukan hijamah atau bekam. Dan riwayat yang lain Abdullah bin Abbas yang mana hadisnya itu hadis inti bagi orang yang mengatakan bekam tidak membatalkan puasa. Beliau sendiri perbuatannya diriwayatkan kalau sedang berpuasa menyiapkan alat-alat bekam itu menjelang matahari tenggelam. Setelah berbuka baru beliau melakukan yang namanya bekam atau hijamah, menunjukkan bahwasanya beliau sengaja menunggu-nunggu waktu berbuka baru kemudian melakukan kegiatan hijamah atau bekam. Nah, dan kita katakan tadi tidak ada qiyas. Maka apa hukumnya donor darah? Membatalkan puasa? Tidak ada qiyas. Pada asalnya selama enggak ada yang masuk ya, maka pada asalnya tidak membatalkan puasa. Adapun keluar tidak membatalkan puasa kecuali hijamah atau muntah tadi ya. Karena ada dalil yang khusus dan tidak mungkin dilakukan qiyas di dalamnya. Thayyib. Cukup mumet. Lumayan ya, harus cukup mumet, lumayan ya cukup wis. Thayyib, ada pertanyaan enggak? Silakan. Ya. Kalau misalkan orang banyak jumlah orang membolehkan berbekam itu. Sahih. Terus ketika kita sudah berbekam, baru tahu kalau Imam Ahmad tidak boleh berbekam, apa kita harus mengkodok? Nah, Karena perbuatan tersebut dilakukan sebelum kita tahu. iya, memang kalau kita lanjutkan baca persis yang disampaikan adalah itu. Ya, la in kana nasiyan aw mukrahan. Kalau dia lupa dalam kondisi puasa, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau karena tidak tahu hukumnya, maka batal puasanya dan wajib mengqadha. Ya. Kalau masalahnya lupa karena dalam kondisi puasa, maka sah. Mengapa? Qiyas kepada orang yang puasa kelalen kemudian makan dan minum. Sama-sama batalkan puasa enggak? Sama. Alasannya lupa dalam kondisi puasa enggak? Sama. Hukumnya sama, puasanya masih sah. Ya. Iya. Nah, mengqadha. Ya tergantung antum ikut siapa. Iya, antum mau ngikut siapa? Boleh-boleh saja. Ikut jumhur juga boleh. Tapi apa Pak? Jumhur bukan apa? Jumhur bukan dalil. Tuh kata Pak Harto, jumhur bukan dalil. Allahu a'lam bishawab ya. Ana hanya menyampaikan. Adapun antum mau memilih pendapat yang mana, silahkan. Antum sudah mampu berijtihad insyaallah, maka sudah bisa memutuskan pendapat yang lebih kuat atau pendapat yang lebih rajih ya. Atau pendapat yang lebih sahih. Nah, atau pendapat yang lebih sesuai dengan sunnah, kan istilahnya macam-macam ya. Tafadhal. Ada lagi yang lain? Enggak ada pertanyaan, cukup mumet. Sahih. Nah, kesimpulan akhirnya dua-duanya batal. Seperti itu yang hajim dan mahjum, aftaral hajim wal mahjum. Baik yang berbekam, baik terapis maupun pasiennya, dua-duanya batal puasanya. Tapi bukan berarti batal puasanya itu terus makan dan minum ya. Itu yang kita udah sampaikan kemarin ya. Iya, bukan berarti antum batal nyompan mangan nginung. Antum tidak ada uzur untuk melakukan itu. Intinya puasanya anda tidak sah, wajib diqadha. Udah sampai situ aja. Jadi bukan berarti ketika batal langsung bungkus soto, bakso tetelan, Pak Taruno. Jadi kesimpulan akhirnya yang bekam maupun yang dibekam hukumnya sama, wajib mengqadha hari tersebut. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Kafarah hanya ada di jima, hanya ada di permasalahan
jima. Kontak fisik yang sangat spesifik yaitu jima. Selain itu tidak ada. Dalam masalah melanggar bulan puasa ya, dalam masalah melanggar bulan puasa. Baik, ada yang lain? Kejahilan terhadap ilmu itu tidak menghilangkan tanggung jawab seorang mukallaf. Tapi kejahilan terhadap kondisi dirinya sedang puasa ini yang diberikan rukhsah dalam syariat Islam. Itu. Kalau terhadap ilmu kan karena salah sendiri dia tidak belajar. Iya kan? Padahal ilmu ada di mana-mana. Jadi itu tidak bisa diberikan rukhsah. Begitu. Ya, jadi kalau tadi sama pertanyaannya karena belum tahu hukumnya, ya enggak? Belum tahu hukumnya atau sedang baru tahu sekarang mengambil hukum yang sama. Kalau itu pernah dilakukan, yang hilang satu tidak ada dosa karena belum tahu. Ya, akan tapi ibadahnya batal dan wajib diqadha. Seperti itu. Gimana? Cukup? Ada lagi? Sahih. Riwayat paling kuat mereka sedikit memang. Dalilnya jumhur itu sedikit. Paling kuat itu hadisnya Abdullah bin Abbas. Selain itu hadisnya dilemahkan. Bahkan hadis itu pun dilemahkan oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya yang lain, dalam riwayat Al-Athram. Riwayatnya Al-Athram, hadisnya sama, yang meriwayatkan bukan Al-Bukhari tapi yang meriwayatkan adalah Al-Imam Al-Athram. Diriwayatkan oleh Al-Athram bahwasannya Imam Ahmad mendhaifkan hadis tersebut, tapi bukan jalurnya Bukhari. Bukan jalurnya Bukhari. Kalau yang lain jelas statusnya tidak sekuat yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam masalah ini. Bahwasanya yang hajim dan mahjum keduanya batal puasanya. Cukup. Ayo, setengah watt kayaknya. 5 watt ini. Khalas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.